Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya Oke, sedikit. Ini berkaitan dengan tugas saya sebagai CDP demonstrasi Islam Kedua 1 tentang pengambilan keputusan. Mohon maaf ya Bapak, langsung saja ya. Ya, silakan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi itu tergantung masukan dari mereka tentang permasalahan maksud saya analisa dulu permasalahannya, lalu kita panggil personal untuk menyelesaikannya. Berarti diidentifikasi Ya, dari masalah. ya. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan? Kalau ada dua hal yang memang terlalu dilematis, nanti kita ambil dulu, lalu kita dewan dulu, lalu kita ambil skala prioritasnya yang lebih urgent. Berarti kita diskusikan dengan guru skala prioritas yang paling urgent yang kita ambil urusannya. Yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi terutama untuk masalah sekolah ya kita membuat daftar kebutuhan sekolah dulu, kita data dulu, inventarisasi, lalu kita rapatkan dengan dewan guru, lalu kita buat step by step mana yang lebih diutamakan, lalu mana yang program ini jangka pendek, jangka menengah dan kita jadi ya baru dibuat programnya langsung jangka pendek, jangka menengah. Untuk yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau dilema etika untuk keputusan tergantung kondisi permasalahannya. Jadi kalau memang harus dihadirkan orang tua wali murid, ya kita hadirkan. Kalau cukup jadi atasi di sekolah oleh guru kelas, intern ya cukup selesai di sekolah. Tapi kalau misalnya masih dibutuhkan masukan dari murid atau dari komite atau dari kepentingan, ya kita Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya itu adalah dua kasus yang memang sama-sama penting. Sama-sama penting itu kita agak susah menentukan mana sih yang lebih utamakan, maka kita hadirkan teman-teman dulu untuk ikut membantu mengidentifikasi mana sih yang paling penting. Jadi ada dua hal yang sama-sama penting. Sama-sama benar. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalani? Jadi di awal tetap kita tadi dulu permasalahan, lalu kita lihat
identifikasinya yang lebih original mana, setelah itu baru diselesaikan. Jika memang sangat urgent, berarti diselesaikan hari itu, tidak ada kebutuhan urgent. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di dalam Tetap kita menggunakan sistem belajar. Karena di dalam etika benar. Betul. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dalam etika? Artinya semua permasalahan itu harus diselesaikan tanpa masalah. Artinya masalah itu sebuah solusi tapi tanpa menimbulkan efek masalah yang Dan berarti kasusnya diselesaikan tanpa bukan menimbulkan masalah yang baru. ya, seperti itu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Wawancara hari ini sangat bermanfaat bagi saya. Mudah-mudahan menambah pengalaman dan pengetahuan saya. Terima kasih Bapak. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Pangastuti, CGP Angkatan 11, kelas 049, Kabupaten Banyumas. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Yani Susilowati SPD SDMPD, Kepala Sekolah dari SD Negeri 2 Binangun. Kami akan melaksanakan wawancara tugas dari modul 3.1, yaitu wawancara dengan Kepala Sekolah tentang pengambilan keputusan terkait dilema etika atau rujukan moral. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mohon maaf ini mengganggu waktunya Ibu. Ya apa-apa Bu. Monggo. Ini di sini saya itu ada tugas karena sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 Ibu. Tugas dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang terkait dilema etika atau rujukan moral. Ibu di sekolah ini atau sudah menjadi kepala sekolah berapa tahun Ibu? Masih belum lama Bu. Saya di sini masih 1 tahun. Berarti sudah 1 tahunnya sudah cukup lama Ibu. Bagi saya belum menghasilkan apa-apa Bu. Tapi dalam 1 tahun ini tentu sudah ada beberapa kasus yang Ibu hadapi di sekolah ini. Tentu saja Bu, walaupun sebentar pasti akan timbul permasalahan-permasalahan di satuan pendidikan saya. Dan dari kasus-kasus tersebut bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus tersebut termasuk dilema etika atau rujukan moral? Iya, saya menganalisis terlebih dahulu persoalan tersebut atau kasus tersebut. Apakah persoalan ini termasuk dilema etika ataukah kasus ini termasuk rujukan moral? Berarti dianalisis juga. Betul. Terus selama di sekolah ini ada kasus-kasus tersebut, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Iya, saya akan mengambil keputusan itu dengan mengambil skala prioritas begitu. Mana yang menjadi prioritas yang paling tinggi, itulah yang dilakukan terlebih dahulu. Berarti dengan skala prioritas. Selanjutnya Bu, dari pengambilan keputusan tersebut tentu ada langkah-langkah atau prosedur Ibu. Seperti apa langkah atau prosedurnya? Langkah-langkah yang saya ambil yaitu yang pertama, jika ada persoalan saya mengkoordinasikan, berembuk dengan teman-teman sejawat. Ini ada permasalahan seperti ini, bagaimana pendapat Bapak Ibu semuanya, apakah ada usul atau pendapat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jika ada usul
atau pendapat dari permasalahan tersebut, saya mengajukan istilahnya pertanyaan atau pendapat, apakah efek samping atau dampak dari penanggulangan tersebut, apakah itu akan merugikan atau tidak, gitu. Agar kedua belah pihak ini tidak sama-sama dirugikan. Betul. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif itu ya tadi dengan mengkoordinasikan, dengan rekan sejawat, dengan menganalisis agar tidak merugikan satu sama lainnya. Semua berjalan dengan baik, semua dapat berjalan memenuhi kewajiban masing-masing agar semua berjalan dengan baik. Hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika ini? Iya, tantangannya otomatis banyak sekali, walaupun tantangan itu dapat berasal dari diri saya sendiri. Tantangan itu diri saya sendiri ya dalam mengambil keputusan apakah saya sudah bijak, gitu. Dengan teman sejawat, apakah hal itu tidak merugikan teman sejawat? Dengan peserta didik, apakah hal tersebut, keputusan tersebut tidak merugikan peserta didik? Kita menganalisis apakah hal itu sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Intinya harus tidak ada yang sesuai dengan Kemudian dalam pengambilan keputusan itu dalam kasus-kasus dilema etika, apakah ada jadwalnya atau tata kelolanya dalam pengambilan keputusan itu? Tentu saja saya tidak menjadwalkan secara rinci, hanya saja jika terjadi permasalahan ya kita rembuk dulu, kita koordinasikan dulu dengan teman sejawat, tidak langsung saya memberikan keputusan saat itu juga tanpa menganalisis terlebih dahulu latar belakang permasalahan, mengapa seperti itu, apakah ada langkah-langkah yang lebih baik untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian selama pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu, apakah ada faktor-faktor atau mungkin seseorang yang membantu? Ya, semuanya merupakan faktor pendukung, semuanya merupakan orang-orang yang sangat membantu saya.